Jadi salah satu tadi ya, fungsi fi'il madhi tidak selamanya menunjukkan masa lampau ya. Ata di sini, ata amrullah, ya, ini yang fi'il madhi ya, telah datang urusan Allah ya. Yang dimaksud di sini bukan telah lampau ya, tapi di sini adalah untuk litahqiq ya, untuk menyatakan bahwa janji itu pasti ya, litahqiq ya, litahqiqi wuku'ihi, jadi untuk memastikan bahwa janji itu pasti. Nah, sesuatu yang benar atau sesuatu yang pasti itu pasti koroba ya. Koroba itu maknanya adalah dekat ya. Maknanya adalah dekat. Jadi litahqiq ya, litahqiqi wuku'ihi. Jadi maknanya itu adalah untuk litahqiqi wuku'ihi. Bermakna koroba, dekat. Artinya dekat urusan Allah pasti terjadi gitu ya. Fala tasta'jiluhu, fala maka janganlah ya, tasta'jilu kalian tergesa-gesa hu dengannya tadi. Tatlubuhu, kalian mencarinya qabla hinihi, sebelum masa datangnya. Fa innahu, maka sesungguhnya amrullah tadi ya. Fa innahu, maka sesungguhnya amrullah. Fa innahu, maka sesungguhnya, sampai sini tadi ya. Fa innahu, maka sesungguhnya, fa innahu, maka sesungguhnya, hu ini kembali ke amrullah di sini ya. Maka sesungguhnya perintah Allah itu waqi'un pasti. Jadi waqi'un pasti. La muhalah ya, tidak muhal ya, tidak mustahil. Subhanahu, maha suci Allah ya, tanzihan. Tanzihan itu sebagai tanzih ya, penyucian ya, dari segala kesyirikan lahu bagi Allah. Wa ta'ala, dan maha luhur Allah ya, amma, dari apa yusyrikuna, yang mereka sekutukan. Jadi di sini ayat menegaskan jangan nantanglah dari azabnya Allah, nggak usah nantang-nantang tentang kiamat ya. Pasti datang, nggak usah tergesa-gesa sebelum waktunya, pasti terjadi ya. Litahqiq wuku'ihi, jadi itu memang pasti dan nyata itu ya, sesuatu yang nyata itu kan dekat. Nah, nggak usah tergesa-gesa. Nah, ini juga perintah sebenarnya bagi kita ya, walaupun ini kritik sebagai perilaku jahiliyah ya, perilaku orang-orang musyrik yang menantang Allah ya, dan mereka tergesa-gesa ingin diazab ya, maka itu adalah satu perilaku atau satu keyakinan ya, ideologi yang sesat atau yang menyimpang gitu ya. Maka oleh karena itu di sini ada ayat setelahnya itu adalah ditanzih ya, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun ya. Jadi maha suci Allah, maha luhur Allah dari apa yang mereka sekutukan ya. Dengannya dari ghairahu, pada yang lainnya ya. Jadi memang perilaku orang-orang musyrikin itu tidak jarang mereka melakukan pembulian terhadap Islam sampai hari ini ya. Makanya kalau kalian lihat itu di YouTube ya, sekarang ini kan masa-masa bebas ya, orang mau ngoceh apa saja di media sosial atau di YouTube itu kan mereka merasa nggak ada yang ngawasin ya, mereka melakukan apa saja. Banyak kan kasus-kasus melecehkan agama Islam itu ya, baik melalui forum diskusi atau forum podcast misalkan ya, atau dia bikin video pribadi gitu ya, sebagai YouTuber misalkan ya. Itu banyak itu yang melecehkan Al-Quran, melecehkan ajaran-ajaran Islam. Bahkan terkadang itu yang melecehkan itu tidak hanya mereka ya dari luar Islam, tapi kadang umat Islam itu sendiri yang nggak sadar ya, karena keracunan pemikirannya, karena liberal ya,
Banyak sekarang ini ada YouTuber itu ya yang asalnya katanya hafal Quran, tapi saya nggak yakin dia hafal Quran ya. Terus lepas jilbab ya, dengan lepas jilbab kemudian jadi provokator di media sosial itu, bikin YouTube yang menyerang tentang jilbab itu nggak ada, jilbab itu nggak wajib, dan begitu seterusnya. Ini sama dengan melecehkan agama, melecehkan ajaran Islam. Nah, itu terkadang ya, eh, pelecehan terhadap ajaran agama Islam itu datang tidak hanya dari mereka orang-orang musyrikin yang di luar Islam, tapi terkadang datangnya dari internal umat Islam yang jahil terhadap kebenaran Islam, umat Islam yang keracunan pemikirannya oleh ajaran-ajaran liberal ya, itu juga melakukan penodaan agama, tapi dia nggak sadar gitu, merasa benar aja gitu kan. Bahaya itu, banyak sekarang itu ya, dan pengikutnya banyak. Jadi jangan kaget ya hal yang seperti itu ya, karena Quran sudah menginformasikan kelakuan-kelakuan jahiliyah dan diperbaiki atau diperbarui itu kelakuan itu ya, dan disebarkan itu dari dulu sampai hari ini. Yunazzilul malaikata, yunazzilu, Allah menurunkan al malaika, malaikat, ay Jibril, Jibril maksud malaikat di sini Jibril. Birruhi dengan ar-ruh, ar-ruh maksudnya bil wahyi, dengan Al-Quran wahyu ya. Jadi Al-Quran itu salah satu julukannya adalah ar-ruh ya, ruh ya, ruh ya. Jadi makanya Quran itu adalah ruh ya bagi manusia ya, karena kenapa disebut ruh? Manusia ini ketika tidak menyerap Al-Quran ya, manusia ketika tidak menyerap Al-Quran ya, dia zombie ya, jasad tanpa ruh ya. Kan banyak sekarang manusia punya jasad tapi tidak ada ruhnya, itulah zombie kehidupan sekarang itu banyak, atau mayat hidup ya, fisik hidup tapi jiwanya mati. Nah, ini perlu ada ruh yang harus diselipkan dalam kehidupannya, yaitu Al-Quran. Makanya Al-Quran disebut ar-ruh di sini. Bil wahyi, dengan wahyu. Min amrihi, dari urusan Allah, bi irodati, dengan irodahnya Allah. Jadi artinya memang Quran itu kalamullah dari Allah, bukan produk budaya ya, yang kemudian diklaim oleh orang-orang liberal saat ini. Ala, atas man, orang, yasya'u, yang Allah kehendaki, min ibadihi, dari hambanya. Wahum, hambanya tadi, ibadihi tadi itu adalah al-anbiya, para nabi ya. Anziru, bahwa, di sini adalah mufassarah, atau kalau diterjemah di kita itu bahwa gitu ya, itu namanya mufassarah ya. Anziru, hendaklah kalian memberikan peringatan, ay khawifu ya, berikan peringatan, rasa takut, al-kafirina, orang-orang kafir, bil azabi, dengan azab. Wa a'limuhum, dan terangkan kepada mereka ya, annahu, bahwasanya ya, la ilaha, tiada ilah sesembahan yang hak ya, illa, kecuali ana, aku. Jadi sebarkan, dakwahkan bahwa tiada Tuhan yang disembah yang hak itu kecuali aku, Allah ya. Fattakuni, maka takwalah kalian nih kepadaku, khafun ya, khafuna ya, khafun itu adalah orang-orang yang takut ya. Jadi kewajiban dakwah tauhid tadi di tengah-tengah masyarakat itu berlaku sampai akhir zaman. Karena jahiliyah itu bermutasi. Kalau dulu orang nyembah patung ya, sekarang orang nyembah patung itu terbarukan dalam bentuk teknologi sekarang ya. Terbarukan dalam bentuk perilaku sekarang itu ya, dengan dunia digital sekarang orang musyrik, orang bisa syirik itu mudah sekali ya, dan terkadang tidak disadari ya. Jadi terjadi mutasi budaya syirik jahiliyah sampai syirik new jahiliyah sekarang ini ya. Maka tugas kita adalah mendakwahkan supaya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah ya, dan supaya mereka bertakwa. Khalaqas samawati, khalaqa, Allah telah menciptakan as-samawati, langit ya, wal ardi, dan bumi, bil haqqi, dengan benar, muhaqqiqan ya, benar ya, artinya wujudnya itu benar, nyata ya, bukan abal-abal ya, bukan bohongan, bukan kepalsuan, tapi semua itu adalah ciptaan Allah ya, bukan ciptaan Darwin ya, atau bukan
sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang ateis itu ya, alam berdiri sendiri tanpa pencipta ya, itu keyakinan batil ya, dilakukan oleh para saintis-saintis sekuler itu atau ateis. Jadi ta'ala amma yusyrikun ya, ta'ala maha luhur Allah, amma dari apa yusyrikuna yang mereka sekutukan diri dengannya ya, dengan Allah, minal asnami dari berhala-berhala. Khalaqal insana, Allah telah menciptakan manusia min nutfah, dari nutfah ya, ay maniyin, dari mani ya, ila an sayyarahu, ila pada ya, sampai an sayyarahu, Allah menciptakan, menjadikannya qawiyan, kuat ya, syadidan, kokoh ya. Artinya manusia itu dari hal yang lemah, dari air mani, kemudian dikuatkan oleh Allah jadi segumpal darah, segumpal daging, bertulang ya, pembentuk janin, lahir kuatnya itu manusia ya. Fa'idha, maka tiba-tiba huwa dia khosimun ya, banyak ngoceh ya, khosimun banyak debat ya, ay syadidul khusumah, banyak debatnya atau sangat debatnya, sangat banyak itu perdebatannya ya, suka bantah ya. Khosim itu adalah orang yang suka membantah. Mubinun yang nyata ya. Bainaha di antaranya tadi finafil ba'si, di dalam menafikan hari kebangkitan. Emang pernah ke sono ya? Emang pernah ke akhirat? Ya, emang pernah di live akhiratnya kok? Percaya akhirat, percaya hari kebangkitan. Itu statement-statement yang menyesatkan ya, atau apa namanya, diksi yang mereka gunakan di dalam media sosial ataupun di dalam tulisan-tulisan mereka ya, atau orasi-orasi mereka melakukan tadi penistaan agama dengan melakukan gerakan-gerakan yang meragu-ragukan ya, disakralisasi ataupun melakukan sekularisasi pemikiran ya, wazul fikri. Nggak usah percaya hari kebangkitan, itu sekarang marak itu ya. Makanya sekarang gerakan-gerakannya namanya gerakan agnostik itu ya, sekarang lagi marak khususnya untuk generasi Gen Z ya, karena mereka nggak percaya terhadap hari kebangkitan ya, akhirnya mereka seenaknya hidup ya, nggak takut dosa. Kalau orang takut akhirat ya, percaya pada hari kebangkitan, hari pembalasan, pasti dia kan ketika mau melakukan dosa itu takut gitu ya, pasti dibalas, pasti terlihat, pasti diadili. Tapi karena generasi Gen Z sekarang itu banyak yang agnostik ya, nggak percaya Tuhan, nggak percaya akhirat ya, makanya mereka masa bodoh aja ya, pura-pura nggak tahu ya, atau tidak mau tahu ya, sehingga tidak tahu dia ya, artinya menikmati kebodohan tadi ya. Nah, karena menikmati kebodohannya ya, sehingga nggak ada keimanan ya, mereka menafikan hari ba'ats. Qailan, sambil mengatakan, mayyuhyil idham, siapa yang menghidupkan al-idhama, tulang belulang ya, wahia, dan ia romim, hancur lebur ya. Romim itu hancur lebur. Lalu siapa yang bisa membangkitkan? Kalau udah mati dikubur ya, jasadnya dimakan rayap atau dimakan ulat ya, dimakan tanah, hancur lebur tulangnya juga ya, masa bisa hidup? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan konyol yang banyak muncul sekarang ya ke permukaan ya, tapi itu harus diluruskan. Makanya kalian harus cerdas ya, meluruskan dengan cara hikmah nanti ya. Wal an'am, dan al-an'am ya, al-an'am itu binatang ternak, ay al-ibil, onta, wal bakar, sapi, wal ghanam, kambing ya. Titik ya di sini. Wa nasbuhu bi fi'lin ya. Nasabnya di sini al-an'am tadi. Kenapa dibaca nasab itu dengan fi'il muqaddar yang ditakdirkan ya, fi'il muqaddar ya, fi'il yang ditakdirkan. Khalaqaha lakum, khalaqa Allah menciptakannya lakum untuk kalian ya. Khalaqaha,
Allah menciptakan lakum untuk kalian ya. Khalaqaha lakum fi jumlatin nas ya. Di dalam jumlah ya, kelompok manusia. Fiha dif'un wa manafi' wa minha ta'kulun ya. Jadi ayat ini kemudian menjelaskan ya, jadi di surat An-Nahl ini tadi, sebagaimana tadi saya jelaskan, selain bicara tentang terkait masalah konsep tauhid ya, kemudian bicara tentang konsep alam ya, di sini juga bicara tentang konsep manusia ya, dan juga bicara tentang konsep hewan ya, di dalam surat An-Nahl ayat 5 ini ya. Jadi Allah yang menciptakan tadi binatang ternak ya untuk kalian ya. Khalaqaha lakum ya. Fiha tif'un ya. Fiha di dalam tadi Al-An'am tadi Allah ciptakan itu, di dalamnya itu ada tif'un ya. Tif'un itu artinya kita bisa memanfaatkan kulitnya ya, atau bulu-bulunya itu ya. Ai matas tadfi'una bihi. Jadi apa yang bisa kalian pakai ya untuk memanfaatkan itu kulitnya ya, kulitnya ataupun bulunya tadi, bihi dengannya minal aghisa, dipakai dari pakaian aghisa. Ya. Jadi kalian bisa pakai itu ya. Kalian bisa pakai namanya kulit hewan dari unta, dari sapi, ya kan, dari kambing bulunya ya. Apalagi kalau itu dari woolnya itu kalian bisa pakai untuk kain yang bagus ya. Maksudnya dimanfaatkan, produksi untuk kebutuhan manusia ya. Wa manafi' dan juga manfaat-manfaat ya. Tidak hanya bulunya yang bisa dipakai, tapi juga bisa dijadikan apa? Manfaat, susunya, dagingnya ya. Jadi bisa digunakan. Bisa digunakan untuk apa? Pakaian ya. Bisa digunakan untuk pakaian ya. Dan wal urdiyah ya, dan bisa dipakai untuk apa? Pakaian, selendang itu ya. Min asy'ariha, dari bulu-bulunya tadi, dari rambutnya tadi, wa aswafiha, dan bulu-bulunya ya. Kalian bisa gunakan untuk jadi kain gitu ya. Jadi aghisa itu untuk pakaian, wal urdiyah itu untuk apa? Selendang, untuk apa? Kain gitu ya. Yang diproduksi dari bulu rambut dan bulu-bulunya, asy'ari rambut-rambutnya, wa aswafiha, dan bulu-bulunya, wa manafi' dan manfaat-manfaat ya, minan nasli ya, dari apa, an-nasl itu keturunan ya, anaknya tadi, wadur warruku ya, demikian juga dari susunya, dari apa, dagingnya, dan juga dari pokoknya komponen yang ada di binatang ternak tadi itu bisa dimanfaatkan semuanya. Warrukub, dan bahkan bisa dipakai untuk kendaraan. Wa minha, dan darinya takulun, kalian makan ya. Dan darinya kalian itu makan. Jadi bisa dikonsumsi dagingnya ya. Jadi di sini ikhwah ya, di sini Allah Subhanahu wa taala
memberikan fasilitas untuk kita ya terkait dengan binatang ternak ini ya, binatang ternak ini ya. Makanya kalau kita bisa memanfaatkan ini peternakan ini ya, itu luar biasa. Harusnya umat Islam yang punya ya, sehingga kita nggak butuh impor susu lagi dari Australia gitu ya. Padahal di dalam negeri ini sampai apa ya, peternak susu itu dibuang-buang ya, dianggap lokal, dianggap produk nggak bermutu. Ini salah satu kesenjangan ya cara berpikir pejabat-pejabat kita ini, maunya praktis, untung, cepet ya, tanpa memperhatikan petani-petani susu ya. Padahal harusnya kalau kita melihat ya dari kontekstual ayat ini, itu penting kita mengedukasi masyarakat ya, mengembangkan ternak ini dari onta, dari sapi, kambing dan seterusnya, itu bisa diproduksi dari hasil itu semua manfaat bagi manusia, dagingnya ya. Coba, karena apa? Itu harus dimanfaatkan ya. Karena memang dalam ritual ibadah kita itu tidak lepas ya melibatkan dari fasilitas. Nah, salah satu fasilitas yang harus ada itu adalah hewan ternak ini. Misalkan kalau orang korban itu butuh kambing, butuh sapi, butuh apa namanya, onta ya. Belum lagi kalau di musim haji itu dam itu pemerintah Saudi itu butuh 3 juta, minimal 3 juta ngimpor kambing. Bayangkan itu loh. Kalau satu kambing misalkan 5 juta misalkan ya, atau satu kambing itu harganya 2 juta. Kali 3 juta itu berapa itu duit itu ya. Jadi harusnya umat Islam itu yang ternak dari kambing-kambing itu. Jadi secara terstruktur ya, by system itu, keberadaan hewan ternak ini selain menjadi konsumsi setiap hari ya, menjadi daging yang bisa disantap, demikian juga dimanfaatkan untuk pakaian dan seterusnya, sarana kendaraan, tapi ini juga ada sarana ibadah ya. Karena terkait masalah hewan kurban, masalah nanti bayar dam, apalagi haji tamattu kan, dia harus nyembelih itu dam itu ya, dan begitu seterusnya ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita menangkap ayat ini ya, umat Islam ya yang punya peternakan, umat Islam yang kaya gitu, jangan malah yang kaya Australia, yang kaya malah bule-bule itu atau Cina-Cina itu ya. Nah, sehingga keberuntungan dan keuntungan dari bisnis ini ya mereka yang menikmati, akhirnya dikantongi sendiri kalau mereka yang punya ya, bukan umat Islam. Kalau umat Islam kan enggak ya, dipakai harta itu berputar dengan zakat ya, dengan sedekah, harta akhirnya membawa kesejahteraan ya, bukan berputar di tangan 10 orang aja gitu ya. Jelas ya? Jadi ini ya pesan moral dari surat An-Nahl. Ini sebagai pengantar, nanti kalian tolong dibaca ini ya. Surat An-Nahl lanjutannya dibaca, dipelajari ya. Wallahu a'lam bishawab.